Sengketa hak asuh di Aritzi, Connecticut, nyaris berakhir tragis. Seorang wanita dituduh mencoba membunuh suaminya yang terpisah dengan memasukkan racun ke dalam anggurnya saat dia tidak di rumah. Anda tidak akan percaya apa yang dia katakan saat polisi mengkonfrontasinya tentang dugaan rencananya itu. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Bayangkan Anda pergi ke sebuah pernikahan dan mengetahui bahwa suatu hari dua orang yang Anda saksikan bertukar janji akan terlibat dalam kisah ini. Salah satunya diduga mencoba membunuh yang lain dengan menaruh cairan pendingin ke anggur mereka. Namun itulah yang dituduhkan kepada wanita ini. Namanya Kristen Hogan. Dia berusia 33 tahun dan tinggal di Richfield, Kabupaten Fairfield, Connecticut. Ini bukan tempat tinggal murah. Menurut Zillow, komunitas 7.100 orang ini punya nilai properti median hampir $1 juta. Kalau kamu membayangkan orang kaya lama, istri-istri Stepford di Connecticut, itulah tempat yang kita maksud. Tapi kenyataannya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan itulah yang sedang dijelaskan oleh polisi negara bagian Connecticut dalam cerita ini. Dan kamu tidak akan percaya apa yang dikatakan Hogan kepada pihak berwenang saat dia dihadapkan dengan bukti dalam kasus ini. Kita akan bahas itu nanti, tapi mari kembali ke awal cerita. Ini bulan Agustus. Dan ada seorang pria yang datang ke rumah sakit di Connecticut dengan kondisi yang awalnya dokter kira adalah stroke. Ibunya mendapati dia bicara pelan, berjalan terhuyung, dan muntah-muntah. Dan ketika dia sampai di rumah sakit, dokter menyadari bahwa itu sebenarnya bukan stroke, tapi dia mungkin telah diracuni khususnya oleh etilena glikol. Ini bahan utama cairan pendingin radiator dan bisa mematikan jika dikonsumsi. Dan menurut polisi, akhirnya hasil tes keluar dan ditemukan jejak bahan kimia ini di tubuhnya. Awalnya, polisi sebenarnya memintanya berbicara dengan terapis untuk melihat apakah dia memiliki masalah kesehatan mental yang membuatnya mungkin mengonsumsi bahan ini sendiri. Tapi kemudian, ketika mereka menyadari dia tidak memiliki masalah kesehatan mental, menurut polisi, mereka menanyainya tentang siapa yang mungkin ingin meracuninya. Jawabannya langsung mengarah ke istrinya yang terpisah, Kristen Hogan. Berikut profil LinkedIn-nya. Sekarang, kami menemukan bahwa dia juga bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba di Connecticut antara tahun 2014 dan 2022. Dan berikut adalah foto-fotonya di halaman Facebook organisasi tersebut. Hogan dan suaminya yang terpisah diduga berpisah pada Mei 2025. Mereka punya seorang anak bersama yang disebut sebagai anak di bawah umur 1 di dokumen pengadilan. Anggota keluarga Hogan membagikan foto Hogan bersama bayi saat pembaptisan tahun 2020. Hogan dan suaminya yang terpisah kini terlibat sengketa hak asuh sengit. Polisi menyebut pria itu punya anak lain, disebut anak di bawah umur 2 di dokumen pengadilan. Hasil hubungannya dengan orang lain. Perselisihan ini memanas hingga Hogan menyatakan di pengadilan bahwa suaminya yang terpisah menarik mobil miliknya karena mobil itu atas nama sang suami. Dia pindah ke rumah orang tuanya. Namun, dokumen menyatakan bahwa dia memiliki akses bebas ke rumah yang tampaknya dulu dia tinggali bersama suaminya yang terpisah. Tapi, jika Hogan ingin menyakiti korban yang diduga dalam cerita ini, bagaimana dia akan melakukannya? Inilah yang disampaikan suaminya yang terpisah ke pihak berwenang. Dia bilang, pada 5 Agustus dia mengundang keluarga makan malam di rumahnya dan seorang tamu membawa sebotol anggur. Anggur mereka tidak habis, jadi botolnya ditutup dan disimpan di lemari es. Beberapa hari kemudian, pada 7 Agustus, suami Hogan yang sudah berpisah mengatakan harus ke pengadilan di Danbury, Connecticut, terkait pengaduan Hogan dalam perselisihan mereka. Namun, Hogan tidak datang. Di pengadilan, dia mengatakan menerima notifikasi dari router Wi-Fi bahwa ponsel Hogan ada di rumahnya. Ketika dia kembali ke rumah, Hogan tidak ada di sana. Tapi sekali lagi, telah tertulis dalam dokumen pengadilan bahwa dia memiliki akses bebas ke rumah ini. Beberapa hari kemudian, 10 Agustus pria itu mengaku membuka dan meminum sedikit anggur itu. Dia tidur, lalu bangun sekitar jam 6 pagi dan muntah. Dia sakit dan harus ke rumah sakit. Pria itu mengatakan pada polisi bahwa Hogan diduga bermotif meracuninya.
Jika dia meninggal, dia akan mendapatkan hak asuh penuh atas anak mereka dan dia akan mendapatkan kepemilikan penuh atas rumah itu. Sekarang, polisi negara bagian Connecticut menguji botol anggur itu dan hasilnya positif mengandung jejak bahan anti beku tersebut. Diduga itu bukan satu-satunya benda beracun di rumah. Akan saya bahas sebentar lagi. Namun saat cerita ini sedang diselidiki dan polisi negara bagian Connecticut sedang menunggu hasil pengujian botol anggur serta mencoba menyusun apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 29 September, suami yang terpisah itu menelepon polisi untuk memberitahu bahwa anak yang ia miliki bersama Hogan sedang dirawat di rumah sakit. Anak itu diduga menunjukkan gejala yang mirip dengan apa yang pernah dialaminya pada bulan Agustus. Hogan diduga memberitahu pekerja sosial bahwa suaminya yang berpisah mungkin meracuni anak mereka. Jadi, berdasarkan tuduhan tersebut, suami yang terpisah itu diamankan oleh petugas keamanan rumah sakit. Sekarang, pria itu mengatakan bahwa dituduh oleh Hogan terasa aneh karena belakangan ini mereka saling memperlakukan satu sama lain dengan lebih baik, katanya. Dia mengatakan bahwa Hogan tampak lebih ramah kepadanya. Dia juga lebih sering membawa anak mereka ke rumah. Dia bahkan menawarkan untuk memasakkan makan malam untuknya, yang menurutnya memang terasa aneh. Sekarang, polisi memutuskan sudah waktunya untuk mewawancarai Kristen Hogan untuk mendengar versi ceritanya. Dia kini mengatakan pada mereka bahwa ia yakin suaminya yang terpisah meracuni anak mereka. Dia juga mengatakan bahwa sekarang dia tinggal bersama pria itu secara penuh waktu dan itu tidak benar menurut versi ceritanya. Tapi sekali lagi, dia memiliki akses penuh ke rumah itu. Sekarang, Hogan mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak pergi ke pengadilan hari itu terkait dengan pengaduan yang dia ajukan, karena sebenarnya dia sedang bersama keluarganya di Rhode Island. Ingat, itu adalah hari ketika ponselnya diduga berada di dalam rumah karena router Wi-Fi. Lalu, polisi mulai memaparkan beberapa bukti yang telah mereka kumpulkan, termasuk riwayat pencariannya. Itu sangat mengejutkan. Hogan diduga mencari informasi tentang kalium cyanida, kalium ferisida, sitrat cyanida, dan kalium tiosianat, serta monoetilena glikol. Yang terakhir itu adalah bahan kimia yang diduga terdeteksi positif pada suaminya yang sedang berpisah. Sekarang, di atas itu semua, dia juga diduga mencari tahu berapa banyak dari zat-zat tersebut, kutip, yang bisa membunuh seseorang dan di mana bisa membeli zat-zat tersebut. Lalu dia mencari beberapa konversi ukuran seperti kilogram ke pon, dia belum selesai, masih mencari juga. Dia mencari hukuman karena tidak hadir di sidang pengadilan atas permintaannya sendiri. Dan semua ini terjadi sehari sebelum Hogan tidak hadir di sidang pengadilan yang dihadiri oleh suaminya yang sedang berpisah dengannya. Jadi pada titik ini tampaknya ada beberapa bukti yang cukup kuat terhadap wanita ini. Dan ketika dihadapkan dengan riwayat pencariannya, dia tidak mengaku, katanya, belum. Dia bilang dia tidak tahu apa yang dibicarakan polisi. Dan kemudian dia bilang dia hanya mengenal kata cyanida dari acara televisi Psych. Kamu mungkin ingat itu. Acara ini tayang 2006 sampai 2014. Ini foto para pemain di Comic Con. Sekarang, Hogan kemudian, kutip, ingat bahwa dia memang membeli monoetilena glikol. Itu terjadi Juli, dia membeli di Amazon untuk membersihkan karpet di rumah ibunya. Polisi kemudian memaparkan lebih banyak lagi bukti yang mereka miliki terhadapnya dalam kasus ini. Karena mereka mengatakan, berdasarkan informasi Wi-Fi, mereka tahu bahwa dia berada di dalam rumah suaminya yang terpisah. Mereka memberitahunya bahwa suaminya sakit dan dirawat karena positif mengandung bahan kimia yang sama dengan yang dia pesan untuk membersihkan karpet ibunya. Menurut catatan pengadilan, Hogan akhirnya mengaku karena mengatakan pada polisi bahwa ia tak berniat membunuh suaminya yang terpisah, hanya ingin membuatnya sakit sebagai balasan atas kekerasan mental. Hogan kemudian diduga mengatakan bahwa dia tidak mengukur seberapa banyak yang dia masukkan ke dalam botol anggur. Saat ditanya apakah ia meletakkan racun di tempat lain di rumah, ia menjawab juga menaruhnya di botol teh es. Dia mengklaim tidak mungkin anaknya atau anak lainnya remaja 2 bisa mengonsumsi teh tersebut. Dia mengklaim bahwa pencariannya tentang seberapa banyak bahan kimia itu bisa membunuh seseorang dilakukan setelah dia mengetahui suaminya yang terpisah dirawat di rumah sakit, bukan sebelumnya.
Itu bisa jadi bukti kunci dalam kasus ini. Hogan sudah ditangkap dan kini menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan. Dia juga menghadapi tuduhan menghalangi petugas dan saat ini ditahan dengan jaminan $1 juta. Bergabung bersama kami kini untuk membahas kasus ini adalah pengacara pidana Eric Fadis. Senang memiliki Anda di Law and Crime. Anda tahu, kasus ini sangat menarik karena tampaknya ada cukup banyak bukti berdasarkan riwayat pencarian dan beberapa temuan ilmiah dari hasil pengujian korban dan botol anggur. Dan kemudian mereka melakukan percakapan dengannya di mana tampaknya dia mengakui sesuatu. Bahkan tanpa percakapan itu, seberapa kuat kasus yang dimiliki jaksa? Ya, kamu tahu, Chris, melihat tuduhan-tuduhan ini ada 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Jadi kamu harus membuktikan ada niat untuk membunuh. Apa yang kita miliki, bicara menurut polisi, adalah bukti bahwa Kristen Hogan melakukan pencarian web tentang racun, seberapa banyak racun ini bisa membunuhmu. Yang dia tidak hadir di siang pada tanggal seharusnya saat mereka percaya peracunan ini mungkin terjadi. Dan ada indikasi dari unduhan digitalnya bahwa ponselnya mungkin berada di sekitar rumah tempat racun, itu dimasukkan ke dalam anggur. So yang ditersayir ada beberapa bukti yang cukup kuat terhadapnya, dan kemudian ada juga wawancara dengan polisi di atas itu semua. Mari kita bahas wawancara itu karena awalnya dia tampak seperti tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Dan kita memang sering melihat dalam banyak wawancara polisi seperti ini, di mana mereka sebenarnya sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian mereka mulai memberi informasi lebih banyak secara bertahap. Dan akhirnya di akhir dia berkata, "Oke, katanya aku sebenarnya tidak bermaksud membunuhnya." Dalam kasus percobaan pembunuhan, biasanya argumen itu seperti apa? Ya, itu penting. Dalam wawancara tersebut, polisi sudah memperoleh informasi memberatkan sebelum wawancara dilakukan. Kamu saat Verticus melakukan wawancara ini. Ini dia menanyakan kepada dia di mana dia berada pada hari racun itu masuk ke dalam anggur. Dia mengaku di Rhode Island, tapi ponselnya menunjukkan dia ada di rumah tempat anggur diracuni. Ketika berbicara tentang pengakuan yang diduga darinya, kamu tahu, jaksa penuntut harus membuktikan adanya niat untuk membunuh di sini. Pernyataannya adalah dia ingin menyakitinya, membuatnya sakit karena dia marah padanya. Itu bisa menjadi kendala bagi jaksa penuntut dalam menentukan dan membuktikan bahwa dia memang memiliki niat untuk membunuh mantan suaminya berdasarkan pernyataan itu. Ya, karena jika dia didakwa percobaan pembunuhan dan tampaknya dia mengakuinya sebagian, dia memang mengambil bahan kimia yang sangat berbahaya ini dan memasukkannya ke dalam botol anggur saat dia tidak di rumah. Jika tak ada niat membunuh, apakah dia tetap bisa bermasalah jika kasus ini ke pengadilan? Atau apakah dia bisa bebas karena tidak didakwa? Saya juga tidak tahu dakwaannya, setidaknya karena mencoba membuatnya sakit. Meski jaksa tak bisa membuktikan niat membunuh dalam dakwaan percobaan pembunuhan, tindakannya tetap kemungkinan besar merupakan tindakan kriminal menurut laporan. Yang bisa mereka lihat adalah niat untuk menyebabkan cedera tubuh serius. Itu juga merupakan dakwaan yang sangat serius. Ya, itu tindak pidana berat di hampir semua negara bagian. Bahkan jika tidak pernah ada tertentu untuk membunuh niat untuk meracun seseorang hingga membuat mereka sangat sakit, kemungkinan besar sudah termasuk niat untuk menyebabkan cedera tubuh serius. Jadi akan ada pelanggaran yang lebih ringan yang mungkin bisa dia lakukan. Jadi, apakah itu berarti karena saya tahu sekarang mereka menangkapnya dengan tuduhan percobaan pembunuhan, sementara penyelidikan masih berlangsung dan proses hukum berjalan, dia akan menghadapi tuduhan lain di atas itu? Bisa saja. Nah, penuntut bisa mulai dengan tuduhan awal, tapi di banyak negara bagian mereka dapat menambah tuduhan hingga hari persidangan. Karena penyelidikan masih berjalan, kemungkinan akan ada lebih banyak yang terungkap. Namun demikian, saat persidangan, mereka bisa melakukan apa yang disebut pelanggaran yang termasuk dalam tuduhan yang lebih ringan dan langsung menyatakannya saat itu juga yang akan semakin membuat pihak pembela terdesak. Dalam dokumen pengadilan, dokumen penangkapan menunjukkan ini adalah perselisihan hak asuh yang sengit. Saya tahu mereka sudah berpisah, tapi perpisahan pada bulan Mei itu sampai pada titik di mana dia, karena mobil itu atas namanya, dia menarik mobil itu dari rumah mantan istrinya atau dimanapun dia tinggal. Jadi sepertinya ini memang tidak berjalan dengan baik. Dan dia juga mengatakan bahwa dia melakukan kekerasan secara mental. Sebagai pengacara pembela pidana, bagaimana Anda membangun cerita untuk membantu klien saat jaksa menuduh dia memasukkan sesuatu ke anggur hingga korban sakit dan hampir meninggal?
Dan sepertinya kekerasan dalam rumah tangga, bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi setidaknya bagian perselisihan rumah tangga dari kasus ini, apakah Anda akan mengatakan bahwa itu akan menjadi argumen terkuatnya saat ini? Itu hanya pada bagian perspektif dari notice ceritanya. Dan bagian dari tugas seorang sini penegak cara pembela guys adalah menceritakan kisah klien mereka. Itu poin yang belum cukup ditekankan dalam laporan publik. Jadi itu sebagai penasihat pembela, Anda seperti jelas sama jaksa dan juga bahwa ada banyak hal yang terjadi di sini, bahwa ada perebutan hak asuh, bahwa ada dugaan perlakuan buruk dari korban yang diduga kepada terdakwa Kristen Hogan. Dan itu semacam melengkapi seluruh cerita tentang apa yang terjadi di sini. Namun demikian, hal itu bisa menjadi masalah bagi pembelaan karena hal tersebut menunjukkan adanya motif. Itu memberikan alasan yang dia kira-kira menyakiti mantan suaminya. Ini seperti pedang bermata dua yang harus ditangani hati-hati. Dan saya tahu, setidaknya dalam wawancara yang dia berikan kepada polisi dan apa yang tertulis di dokumen pengadilan, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dia tampak seperti benar-benar berusaha berpura-pura bodoh. Tapi kemudian riwayat pencarian muncul dan dia ternyata mencari beberapa bahan kimia yang sangat spesifik dan sangat berbahaya. Dan bagi saya yang menonjol adalah dia mencari tentang ukuran. Kamu tahu, seperti saya pikir itu seperti kilogram ke pon atau apapun itu. Seberapa efektif menurutmu hal itu untuk membantah argumen seperti saya kira saya pernah melihatnya di acara Syekh dan ingin melakukannya. Kamu tahu, riwayat pencarian bisa sangat mengkhawatirkan. Menurutku ada dua cara menafsirkan riwayat pencarian. Pertama dari pihak penuntut mereka dengan bersalah. Hey, lihat, dia sedang menyelidiki jumlah racun spesifik yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang. Bahkan ada pencarian berapa banyak zat ini yang bisa membunuh seseorang atau sesuatu yang serupa. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah memperhitungkan bahwa dia punya tujuan sadar untuk menghasilkan hasil yang dia inginkan, yaitu kematian. Ya, jika Anda adalah pihak pembela, jadi Anda bisa melihat itu dan berkata, hey, mungkin dia meneliti berapa banyak yang bisa membunuh seseorang karena dia ingin memberikan jumlah yang lebih sedikit. Tujuan sadarnya kan selama ini hanya untuk menyakitinya, bukan membunuhnya sesuai pernyataannya pada polisi. Menurut saya ada beberapa interpretasi. Bagaimana rasanya menjadi pengacara pembela pidana? Saya yakin siapapun yang mewakilinya pasti lebih memilih dia tidak berbicara ke polisi atau membuat pernyataan seperti itu. Tapi ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda mencoba membela seseorang yang ibaratnya odolnya sudah keluar dari tubenya, bagaimana Anda menangani itu tapi tetap mencoba membangun kasus untuk klien Anda? Anda tahu tertib pembela dan Anda harus melihat apakah ada penjelasan yang masuk ke akal dan tidak bersalah untuk bukti memberatkan yang tampaknya dimiliki polisi. Ya, jadi Anda melihat wawancara ini di mana Anda tahu Hogan pada dasarnya setengah mengakui telah meracuni atau mengakui telah memasukkan racun ke dalam anggur. Saya rasa pengakuan palsu bisa saja terjadi. Saya tidak bilang itu terjadi di sini, tapi itu hal yang perlu dieksplorasi pembela. Selain itu ada berduaan bahwa mungkin korban yang diduga itu memiliki kontak dengan racun tersebut dan sedang meracuni anak di bawah umur itu. Saya kurang yakin kredibilitas buktinya, tapi dugaan itu memang ada di laporan. Ya, sebagai penasihat hukum, ada banyak jalur yang harus Anda telusuri untuk mencoba menentukan, hey, sebenarnya apa yang terjadi? Apa saja poin terbaik yang bisa saya tunjukkan untuk klien saya? Saya merasa dalam banyak kasus seperti ini juga. Anda tahu, saya rasa saya dan Anda pernah membicarakan Barrymore View di Colorado sedikit dan Anda pasti bertanya-tanya, dia dituduh membunuh istrinya dan Anda tahu bukti besar yang bisa menjadi smoking gun adalah bahan kimia yang diduga dia gunakan untuk membunuh istrinya. Dan dia satu-satunya orang yang mungkin bisa menjadi warga sipil di daerah itu di Colorado. Siapa yang tahu dia bersalah atau bahkan memikirkan hal itu saat itu? Saya merasa seperti Wi-Fi, bahkan tidak tahu kalau router Wi-Fi bisa memberi peringatan jika ada orang di rumah seperti ini. Sebagai pengacara pembela kriminal, bagaimana Anda akan menanggapi hal itu? Maksud saya, apakah pada titik ini Anda hanya menerima bahwa, ya, dia memang ada di dalam rumah? Ya, Anda tahu, jejak digital itu penting untuk diteliti dengan sangat teliti. Itu Anda tahu, terkadang apa yang terlihat dari unduhan digital mungkin sebenarnya bukan kenyataannya. Yang kita sangat membicarakan tentang menyelidiki siapa saja yang memiliki akses ke alamat IP yang berbeda, siapa saja yang memiliki akses ke perangkat yang berbeda. Bagaimana riwayat pencarian dari satu perangkat
bisa memberi bukti kuat siapa pelaku pencurian itu? Masih banyak pertanyaan yang perlu diselidiki pembela, terutama di tahap awal ini. Seorang garda yang tidak berstisi mengakui seseorang pasti pencuri ponsel ini dan pelaruan ini, tapi bisa mengisahkan bahwa mereka harus mendapatkan unduhan digital itu secara meyakinkan agar bisa menggunakannya sebagai bukti melawan dia di persidangan. Bagaimana caranya, maksud saya, Anda melihat kasus ini dan semua bukti yang ada dan sebelum persidangan, jika mereka mencoba untuk mengeluarkan beberapa bukti tertentu dan misalnya bukti Wi-Fi dikeluarkan, apakah itu hampir menghilangkan kemungkinan dia berada di rumah itu? Anda dapat membangun pembelaan karena juri belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya, tetapi inilah inti yang menempatkannya di lokasi kejadian. Menurut saya, bagaimana Anda membuktikan jika ada yang mempertanyakan apakah itu benar-benar ponselnya? Oh ya, Anda tahu ada persyaratan tertentu dalam aturan pembuktian. Jadi sebagai penasihat pembela, Anda melihat apakah jaksa bisa membuktikan bahwa analisis digital ini asli, bahwa itu benar-benar terkait dengan klien saya dan bukan dengan orang lain, bukan dengan tetangga, bukan dengan penyusup. Ada sejumlah penjelasan alternatif yang masuk akal yang perlu disingkirkan. Jadi Anda trying untuk mengkurangkan aturan dan pembuktian untuk menunjukkan, hey, unduhan digital ini tidak cukup kompeten. Ini tidak cukup konklusif dan tidak cukup autentik untuk dibawa ke hadapan juri. Ini argumen yang sebenarnya akan dibuat oleh penasihat hukumnya, begitu kita memasuki tahap praktik permohonan dalam kasus ini. Dan kembali ke bagian niatnya, jika dia tetap pada pendiriannya, saya tidak bermaksud Anda tahu membunuhnya, dan itulah bagian ceritanya. Jika motifnya rumah dan hak asuh penuh anak, menurut saya, apa batasan niat jika tersangka dan terdakwa bilang ini bukan maksud mereka? Jadi dia penuntut umum dan itu memang sulit. Sebagai mantan jaksa, saya harus membuktikan apa yang ada di dalam pikiran para terdakwa ini pada saat mereka melakukan tindakan di masa lalu. Gak ada yang punya bola kristal seperti itu. Itu tidak cukup untuk membuat juri langsung memahami pikiran terdakwa. Jadi Anda harus menggunakan bukti lain yang mendukung dan konsisten yang memperkuat dugaan Anda tentang niat untuk membunuh ini. Dan jika Anda melihatnya, terus Anda tahu yang racun itu adalah sesuatu yang beracun, itu adalah sesuatu yang bisa membunuh orang, jangan ingin menyakitinya. Ada cara lain yang bisa dia coba lakukan selain menggunakan racun yang bisa membunuhnya. Ada argumen yang seterusnya dibuat meski Hogan sudah menyampaikan ke polisi bahwa dia hanya berniat menyakiti. Nah, tindakannya menunjukkan hal sebaliknya. Itulah yang akan digunakan oleh jaksa penuntut. Saat membahas ini, maksud saya, jika kasusnya dia mencoba menyakitinya, diduga, biasanya jika seseorang menembak orang lain, jelas ada niat dan bisa saja ada bukti yang mengaitkan seseorang dengan kejadian itu. Apa tantangan dalam kasus peracunan? Karena akhir-akhir ini kita sering membahasnya, terutama di beberapa perselisihan yang sedang berlangsung. Pak, ada beberapa kendala. Pertama, asal racun itu dari mana? Bisa belakangnya kembali ke Hogan. Anda tahu, orang sering mengatakan banyak hal dalam wawancara polisi saat mereka gugup. Kadang-kadang mereka salah bicara. Mereka tidak mengingat sesuatu dengan akurat. Selain itu, Anda harus menentukan kapan racun itu masuk ke dalam zat yang dikonsumsi, bagaimana caranya, dan oleh siapa. Polisi sedang membangun kasus itu dengan unduhan digital, namun tetap sulit mengatasinya. Dia ingin tahu apakah korban punya musuh lain atau orang yang ingin mencelakakan mereka. Tahu saya, ada orang-orang yang berpikir dan itu bisa menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan pihak lain demi kepentingan mereka sendiri. Dan hal-hal seperti sering muncul di dalam kasus keracunan, dan intinya adalah memperjelas fakta-fakta spesifik ini, sehingga bisa menunjukkan kepada juri, inilah asal racunnya. Begini racun masuk ke anggur, siapa pelakunya, dan alasan kami mempercayainya. Dan terakhir, dia ditahan dengan jaminan $1 juta. Saya sulit percaya dia punya riwayat kriminal, tapi kasus peracunan itu sangat mengkhawatirkan saat ada tuduhan seperti itu. Apa argumen yang akan Anda gunakan jika Anda adalah pengacaranya terkait apakah dia akan diberikan jaminan atau tidak jika ada sidang jaminan? Yang Anda tahu ya, dalam hal jaminan yang dilihat hakim sebenarnya ada dua faktor utama. Yang pertama, dia kemungkinan besar akan hadir di tanggal sidang pengadilannya. Yang kedua adalah apakah dia merupakan bahaya bagi masyarakat.
Dan Anda berargumen, hey, lihat, berdasarkan perilakunya di masa lalu selama lebih dari 30 tahun hidupnya, dia memiliki riwayat kriminal yang sangat terbatas jika ada. Dia tak pernah membahayakan orang lain. Keadaan mungkin sempat genting selama perebutan hak asuh ini, tapi ada cara untuk mengatasinya. Anda bisa memerintahkan dia untuk menjalani perawatan. Anda dapat memintanya memakai alat pelacak Global Positioning System. Anda dapat memerintahkannya diawasi terkait zat terlarang untuk mengendalikan risiko bahaya bagi masyarakat. Jadi ada argumen misalnya bisa diajukan dia dibebaskan dengan jaminan, tapi saya yakin hakim punya kekhawatiran bahwa jika dia dibebaskan, dia bisa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, atau mencoba melarikan diri. Ya, kita akan lihat bagaimana cerita ini berkembang, sebuah kasus yang mengejutkan jika melihat tuduhannya. Kita belum dengar sisi ceritanya, jadi kita tunggu kelanjutannya. Erik Fadis, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama saya. Senang bisa bersama Anda, Chris. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.